Shalom adik-adik semua, selamat datang di ibadah online PD Anak Lebak Jaya. Sebelum ibadah, ada beberapa aturan yang harus kalian ikuti. Apa aja sih aturannya? Yang pertama, siapkan Alkitab kalian. Kemudian, kalian juga tidak boleh makan saat ibadah. Kalian juga tidak boleh bermain pada saat ibadah berlangsung. Lalu, tetap antusias dan semangat saat ibadah berlangsung. Jangan lupa ikuti semua instruksi dari kakak-kakak. Pada saat firman Tuhan, duduk tenang, fokus, dan ingat tidak boleh sambil tiduran. Oke adik-adik, itu aturan sebelum kita beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik semua. Hai. Kita jumpa lagi di ibadah PD Anak Lebak Jaya. Iya, betul sekali. Yuk, semuanya sudah siap memuji Tuhan? Siap dong Kak. Siap ya? Siap Kak. Kalau siap, kita mau bangkit berdiri semuanya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Nah, sebentar Kak, sebelum nyanyi mau tanya dulu. Oke. Kalau ada temen yang ngejek-ngejek, marah nggak Kak? Gak boleh marah dong. Oh, kalau aku marah Kak. Kenapa kok Dulu, marah? sekarang Oh, enggak dulu. sudah bertobat. Sudah ya? punya Sudah punya Tuhan Yesus. Yesus. Nah, kalau dibully, marah enggak ya? Apa dibalas? Ya tergantung. Oh, kok tergantung? Tergantung Kak. Jadi anak Tuhan itu harus sabar. Sabar. Tak kira S-A-B-A-R. R. Dibaca? sabar. Betul. Nah, meskipun ada yang ngejek, ada yang bully, ada yang ngapain lagi Kak? Ada yang suka suka menghina itu Kak. Nah itu ngejek Oh Kak. sama ya. Sama. Oh, sama. Itu tetap gak boleh marah. Nah supaya apa? Kalau kita sabar nanti kita kelihatan cantik. Oh ganteng. Ganteng. Tapi Terus? sebelum itu Kak, sebelum kita mau sama-sama memuji, kita mau serahkan dulu sama Tuhan. Oke, supaya Iya, jangan lupa itu Kak. supaya kita bisa memulai ibadah dengan Cita. Iya, sukacita. Oke. Ayo. Yuk teman-teman, adik-adik. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami mau beribadah bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat dan hati yang selalu bersukacita. Terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami ibadah kali ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersukacita. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Ih. Tadi sudah kelihatan cantik belum ya? Coba dipegang mukanya. Kalau Kak Joni lihat dari sini nih Kak, kayaknya nih memang anak-anak PD Lebak Jaya nih Cantik-cantik, cantik nih ganteng. Kak. Oke, kalau gitu kita mau nyanyi lagu yang apa Kak? Kamu memang cantik. Oh iya, terima kasih loh Kak. Sama-sama. Kamu juga ganteng kan? Oh, thank you. Ya, kita semuanya bangkit berdiri, nyanyi sama-sama. Kamu memang cantik. terima kasih. Kamu memang ganteng. Oh, thank you. Karena Yesus ada di hatimu. Kamu memang cantik. Kamu memang ganteng. Karena Yesus ada di hatimu. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Coba cantik gak ya? Kamu memang cantik. Kamu memang ganteng. Karena Yesus ada di hatimu.
bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Bersinar Kak. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Jadi apa Kak? Jadilah terang dunia. Jadilah Terang dunia. Jadi apa? Jadi terang. Jadilah terang dunia. Oke, jadi terang dunia itu ndak susah banget kok Kak. Iya. Cuma kita bisa sabar. Nanti teman-teman lihat. Kita mengasihi orang Iya. lain. Itu juga salah satu Betul. bersinar. Kalau kita sabar, temennya lihat. Ternyata ya sabar banget sih. Anaknya siapa Kak? Anaknya keluarga Bapak Joni dan Ibu Wulan. Anaknya Contohnya, Tuhan anaknya Tuhan Yesus. Yang pasti sabar. Oke. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini.
kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hikmat-Mu turun atas kami, supaya apa yang disampaikan kami bisa mengerti, dan lebih lagi Tuhan, kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami menyiapkan telinga kami, mata kami untuk melihat, mendengarkan, dan kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Capek ya? Sama kok aku juga. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Sudah lama sih gak ketemu dengan Kak Andre sih ya. Oke, kita hari ini mau diakan firman sama-sama. Coba dengar cerita dari Kak Andre. Oke, buat teman-teman yang di rumah, duduk yang baik, dengarkan dengan baik, dan jangan sambil mainan ya. Fokus. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau sama-sama dengan firman Tuhan, jamah hati kami dan ubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, sudah siap? Oke, hari ini Kak Andri mau cerita tentang sabar menunggu. Sabar menunggu. Kalau menunggu enak gak ya? Menunggu 5 menit, menunggu 10 menit, menunggu 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 10 hari, 1 tahun. Kayak apa rasanya? Ada yang pernah lagi lapar, lalu mama masak, gak mateng-mateng. Yang tadinya sebentar ya, mama masak dulu, tadinya laparnya sedikit, laparnya mulai banyak, mulai kerucuk, lama-lama mulai sakit. Oh no. Kita mulai apa? Mulai marah-marah. Kok lama sih mama masaknya ini? Sudah lapar. Nanti kalau kurus gimana? Atau kalau teman-teman sedang menanti-nantikan liburan. Wah, sebelum ada liburan ada apa? Belajar dulu, nanti ada ulangan, ada tugas. Sudah lama begitu, baru liburan. Apalagi sudah menantikan liburan, liburannya cuma sebentar. Bagaimana rasanya? Pasti nggak enak ya teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar tentang beberapa orang di Alkitab yang merasakan namanya menunggu dan mereka harus sabar. Katakan sabar. Oke, yang pertama ada yang namanya Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, tapi dulunya nggak punya anak. Nunggu lama sekali, lama banget, nget. Teman-teman tahu, Bapak Abraham itu uangnya banyak, sapinya banyak, dombanya banyak, untanya banyak, tanahnya luas, rumahnya besar, makannya juga banyak makanannya. Tapi anaknya nggak ada. Oh no! Dari dia masih muda, masih kayak jagoan, sampai sudah tua, belum punya anak. Sedih nggak ya? Sedih teman-teman. Dia sudah berdoa, terus Tuhan ngasih janji sama Abraham. Nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Tapi teman-teman,
bahkan 10. Satu aja lama sekali. Nunggu terus. Setiap bulan dia tanya sama istrinya, sama Onti Sarah, sayangku, istriku, bulan ini ada anaknya enggak? Belum. Waktu masih muda, jawabnya enak. Waktu sudah tua, bertanya, sayangku, sudah punya anak belum kita? Lalu, penasaran belum? Selimut kepada anak tadi. Tentu ngapain tadi? Menunggu dengan sabar sekali, begitu lama. Tapi, apakah Abraham marah-marah sama Tuhan? Apakah Abraham tidak percaya lagi? No, Abraham setiap tahunnya dia terus menanti-nantikan, dia harus sabar menunggu sampai akhirnya Tuhan bilang, Abraham, kamu bertanya di hari yang sama, di waktu yang sama. Kamu mempunyai anak laki-laki. nah teman-teman, kalau dia sabar menunggu, janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Anak perjanjian yang Tuhan sediakan buat dia adalah anak yang luar biasa. So teman-teman, sabar menunggu itu sama dengan sabar dan percaya. Oke teman-teman, itu yang pertama, Abraham dia sabar dan percaya. Yang kedua, ini juga nunggunya lama sekali teman-teman. Namanya kakek Nuh, atau kalau orang Jawa Mbah Nuh, atau kalau orang bule Grandpa Nuh. Ya pokoknya Nuh. Teman tahu? Tuhan bilang sama dia, Nuh, nanti akan ada hujan lebat, banjir. Buatlah sebuah perahu, sebuah bahtera yang besar, yang bisa dimasukin sama gajah, jerapah, singa. burung, zebra, kuda, ular, jangkrik, semuanya masuk sekeluarga. Teman-teman tahu, di zaman itu buat bahtera yang besar itu tidak mudah teman-teman. Dulu nggak ada gergaji mesin, nggak ada alat berat, adanya apa? Kapak. Bayangkan setiap hari dakdok, baru motong pohonnya sudah seharian, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Belum motong pohon yang kecil, dakdok. Baru kecil teman-teman. Belum harus dihaluskan menjadi papan buat membangun sebuah kapal yang besar. Teman-teman tahu, ada yang meneliti kira-kira butuh waktu sekitar 120 tahun membangun bahtera yang besar kayak gitu. Di zaman itu susah soalnya, tiap hari harus motong kayu, maku. Belum ada yang itu tugasnya, dia juga harus bilang ke semua orang-orang, hai teman-teman, bapak, ibu, kakek, nenek, anak-anak, bertobatlah, naik bahtera, bentar lagi banjir. Malah apa? Diketawain teman-teman. Tapi dia tidak pernah berhenti mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Nah teman-teman, itu dia. Akhirnya pada waktunya ada hujan lebat dan banjir, semua bisa masuk ke bahtera. Dia, Nuh, dengan istrinya, dengan anaknya, menantunya, dan hewan-hewan masuk dan selamat. Nah, dari Nuh kita belajar sabar dan bekerja. Tok. Itu dia. Tadi Abraham sabar dan percaya. Nuh sabar dan bekerja. Ada lagi. Ini hebat, bisa lawan singa, bisa lawan beruang, bisa lawan raksasa. Tahu siapa namanya? Namanya bukan Andre. Ini adalah Bang Daud, Mas Daud, atau Kakang Daud, atau Pak Daud. Pokoknya Daud. Teman tahu ceritanya Daud? Oh, Daud terkenal karena dia mengalahkan Goliat. Kuat, pintar, dekat sama Tuhan. Dia bisa mengalahkan raksasa dengan apa?
dengan ketapel dan batu kecil. Dia bisa melawan beruang, melawan singa, enggak takut. Waktu masih muda, masih kemerah-merahan pipinya, masih imut-imut, Tuhan datang melalui Nabi Samuel. Dibilang apa? Kamu akan jadi raja, diurapi. Siap jadi raja? Belum, teman-teman. Dari waktu dia diurapi sampai dia jadi raja, butuh waktu 13 tahun. Itu sama kayak teman-teman kalau dari SD, SMP, SMA, kuliah. Lama sekali. Katanya mau jadi raja, mau dijadikan raja sama Tuhan. Habis diurapi, masih balik teman-teman. Dia jaga domba, dia ketemu beruang lagi, ketemu singa lagi, ada bisa main musik, main kecapi, main suling. Apakah dia bersungut-sungut? Apakah dia tidak percaya sama Tuhan? Tidak, teman-teman. Semakin dia bertumbuh, orang semakin mengenal dia sebagai orang sebagai apa? Sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Dia menang dari satu perang ke perang yang lain. Dari lawan 1 orang, melawan 10 orang, 200 orang, sampai prestasinya dikenal oleh banyak orang. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hingga akhirnya Tuhan bawa dia menjadi seorang raja yang luar biasa dan selalu menang. Daud, dia sabar dan berkarya. Dia sabar, dia terima janji Tuhan, dia sabar, tapi dia tidak berhenti itu aja. Dia nggak kecewa, tapi dia berkarya, dia membuat prestasi. Sama kayak teman-teman, mungkin teman-teman hari ini ada yang punya bakat menari, menyanyi, mungkin melukis, mungkin bermain musik, tapi mikir, kok aku bakatnya musik, seni, kok harus belajar matematika ya? Kok belajar bahasa Inggris ya? Kok belajar apa lagi ya? Mungkin IPA, mungkin yang lainnya. Teman-teman, sabar. Oke? Seperti Daud, sabar dan berkarya. Belajar sungguh-sungguh, buat prestasi, dan suatu hari nanti Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidupmu. Nah, Kak Andre punya adik perempuan yang suka banget nari Korea atau nari K-pop gitu kan. Tapi walaupun dia punya cita-cita jadi penari, jadi K-pop gitu, dia tetap harus sekolah. Walaupun dia punya prestasi di luar, dia ikut lomba-lomba nari, dia menang, tapi tetap di sekolah dia jadi juara. Dia tetap belajar matematika, fisika, biologi, dan segala macamnya, tetap dia harus belajar, dan akhirnya jadi juara. Ketika selesai sekolah, baru les menari, ikut lomba, dan juga juara. Jadi, apapun cita-citamu, tetap harus sabar, menunggu, dan tetap mengerjakan apa yang jadi bagian. Oke, tadi sudah ada Abraham, sabar dan percaya. Ada Nuh, sabar dan bekerja. Ada Daud, sabar dan berkarya, berprestasi. Dan yang keempat nih, yang paling hebat. Siapa namanya? Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia tidak langsung jadi nabi, tidak langsung dia jadi pengkhotbah, menyembuhkan orang, atau membuat mukjizat. Dia melalui hidupnya dari kecil hingga berusia 30 tahun sebagai orang biasa yang berbakti pada orang tuanya. Dikatakan di Alkitab, Yesus tinggal bersama dengan Bapa dan Ibunya, dan dia bertumbuh semakin besar, semakin kuat, dan dia disukai oleh manusia dan juga Tuhan. Artinya apa? Tuhan Yesus, walaupun dia sangat hebat, dia punya kuasa, dia punya hikmat, tapi dia mau sabar dan berbakti.
Oke teman-teman, nah itu dia kita hari ini sudah belajar mengenai sabar dan menunggu. Ada 4, ada sabar dan percaya, sabar dan bekerja, sabar dan berkarya, dan terakhir sabar dan berbakti. Oke teman-teman, nah hari ini kita mungkin sedang tidak sabaran, mungkin karena hari ini karena ada pandemi, tidak bisa ke sekolah, tugasnya banyak, lalu harus tidak ada yang mengajari, mungkin papa mama mungkin sudah mulai agak galak ngajarinnya. Sabar dan menunggu, walaupun di rumah belajar yang banyak, belajar yang tekun, dan jadi anak yang luar biasa. Oke teman-teman, nah hari kita mau baca di Roma 8 ayat 25. Kita lihat ya, Roma 8 ayat 25 sama-sama. Jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sekali lagi, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, yang jauh di masa depan, yang Tuhan janjikan, kita menantikannya dengan tekun, bukan malas-malasan, bukan dengan rebah-rebahan, bukan dengan main-main. Kita tadi percaya, bekerja, berkarya, dan berbakti. Dan teman-teman, itu dia hafalannya. Kami percaya kalian semua pasti bisa melakukannya dengan baik. Oke, karena ada Roh Kudus dalam hidup kalian. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar setiap kami untuk kami boleh belajar sabar menunggu, boleh sabar dan percaya, sabar dan bekerja, sabar dan berkarya, sabar dan berbakti pada orang tua kami. Kami percaya janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ubahkan kami, ubahkan hati kami, ubahkan hidup kami. Shalom adik-adik semua, aktivitas kita minggu ini adalah membuat jam dari kardus bekas, atau kalau tidak ada, kotak makanan bekas, atau apapun yang ada di rumah kalian. Bahan-bahannya bisa dilihat di layar ya. Oke, yang pertama kita membuat dulu nih lingkaran, bisa menggunakan mangkok atau menggunakan jangka. Lalu kita potong. Untuk adik-adik yang masih kecil bisa minta tolong mama, papa, atau kakak. Lalu kita berikan tanda persis di titik tengahnya. Kita bisa menggunakan penggaris ya. Lalu kita lobangi titik yang ada di tengahnya. Nah, bisa lebih besar lagi dengan dibantu dengan gunting, lalu dipaskan dengan cotton bud. Nah, jika sudah, kalian membuat 4 sisi. Jadi dengan menggunakan penggaris, kalian garis bagi menjadi 4 lingkarannya. Lalu setelah itu kalian tuliskan angka 12, lalu 3, 6, dan 9. Baru tambahkan angka-angka berikutnya untuk jam kalian. Nah, jika sudah angka-angkanya, sekarang kita akan membuat jarum. Nah, jarumnya ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, kalian buat jarum seperti sesuka kalian. Seperti apa kreasi kalian, suka-suka kalian. Nah, kalau kakak seperti yang di layar ya. Lalu jika sudah pas jarumnya dengan angkanya, kalian bisa menebali sisi-sisinya dengan spidol kembali supaya hasilnya lebih bagus. Nah, jika sudah, bagian ujung jarumnya kalian lubangi kembali ya. Setelah itu masukkan dalam cotton bud yang sudah dipotong belakangnya. Kalau sudah, potong bagian depan, lalu kalian rekatkan cotton budnya ini ke kardus kalian atau ke jam kalian. Nah, untuk adik-adik yang mau menggunakan korek gas seperti kakak, kalian minta bantuan mama, papa ya. Atau kalau lebih aman, kalian juga bisa menggunakan selotip atau double tip, asal jarumnya tidak kemana-mana. Oke deh, sudah jadi nih jamnya. Ingat jam, ingat waktu, ingat sabar menunggu. Tetap berkarya. Kakak tunggu aktivitas kalian. Tuhan Yesus memberkati.
surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya, amin. Makasih kakak-kakak, shalom. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat hafalan hari ini, amin. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa Tuhan, sekali lagi Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, amin. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, amin. Dalam Tuhan, sekali lagi. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan. 4 ayat 4. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, amin. Ayat hafalan Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bye. Dan Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terima kasih. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terima kasih. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terima kasih. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacita. 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Amin. Bye bye. Katakan bersukacitalah. Dadah. God bless you. Dadah. Dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin. Dadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik. Sekarang PD Anak Lebak Jaya ibadahnya online. Kalian bisa absen via komentar di channel ini. Absennya
cukup ketik nama dan kelas. Nanti kakak akan catat. Kakak tunggu ya. Oke, akan ada poin ya. Yang pertama, poin ayat hafalan. Kalian bisa menghafalkan ayat hafalan di setiap ibadah. Nanti kalian bisa kirim videonya ya ke grup WA PD Anak Lebak Jaya. Yang kedua, poin aktivitas. Di setiap ibadah akan ada aktivitas. Kalian bisa melakukan aktivitas bersama mama, papa. Nanti hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke grup WA PD Anak Lebak Jaya. Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya. Nah, untuk yang belum tergabung di grup WA, kalian bisa hubungi Kak Wulan ya di nomor ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, supaya kalian ingat buat ibadah PD Anak, jangan lupa di subscribe. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu.